Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, kembali kita berjumpa pada hari ini Selasa 14 Juli 2020 terkait dengan update situasi Kamtibmas. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama terkait informasi perkembangan pembobolan kasus pembobolan data Tokopedia. Sampai saat ini Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri masih melakukan penyelidikan dan masih melakukan analisa anomali IP address yang masuk ke sistem di Tokopedia. Di samping itu, Direktorat Tindak Pidana Siber juga sedang melakukan klarifikasi terhadap rekan-rekan dari internal Tokopedia. Jadi sudah ada 3 orang yang dilakukan klarifikasi, antara lain mereka merupakan IT security, dan tentunya nanti ada perkembangan lebih lanjut. Suatu saat nanti kita bisa update bagaimana penanganannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan perkembangan laporan Ketua BPK RI terkait penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelapor BT terhadap pelapor AFS selaku Ketua BPK RI pada saat persidangan dengan menyebut bahwa Ketua BPK melindungi grup tertentu dalam perhitungan kerugian negara. Saat ini tentunya sudah memasuki tahap pemeriksaan. Sudah ada 3 saksi yang dilakukan pemeriksaan, yaitu saksi ahli pidana, kemudian saksi ahli bahasa, dan kita ketahui bersama bahwasanya saat ini saudara PT sendiri juga masih terlibat dalam kasus PT Jiwasraya. Jadi sementara itu saja perkembangannya, tentunya nanti ada perkembangan kita sampaikan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga terkait dengan penyelidikan dugaan penyelewengan penggunaan dana bansos COVID-19. Jadi Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri telah mengkompilir informasi tentang adanya dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang dana bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 di seluruh jajaran Polda seluruh Indonesia. Data yang kami terima, terdapat 55 kasus penyelewengan bantuan sosial di 12 Polda, yaitu yang pertama Polda Sumatera Utara sebanyak 31 kasus, Polda Riau sebanyak 5 kasus, Polda Banten, Polda NTT, dan Polda Sulawesi Tengah masing-masing sebanyak 3 kasus. Kemudian Polda Jatim, Polda Maluku Utara, dan Polda NTB masing-masing sebanyak 2 kasus. Dan terakhir Polda Kalimantan Tengah, Polda Kepri, Polda Sulawesi Barat, dan Polda Sumatera Barat masing-masing sebanyak 1 kasus. Berdasarkan hasil penyelidikan terkait motif yang kita temukan di
beberapa pemeriksaan, antara lain yang pertama pemotongan dana bansos dan pembagian yang tidak merata, kemudian yang kedua pemotongan dana bansos sengaja dilakukan oleh perangkat desa setempat dengan maksud asas keadilan bagi yang tidak menerima bansos, di mana hal tersebut sudah diketahui dan disetujui sebelumnya oleh penerima bansos. Kemudian yang ketiga, pemotongan dana bansos dilakukan untuk uang lelah para oknum, ketua RT dan perangkat desa lainnya. Kemudian yang keempat, pengurangan timbangan paket sembako, dan yang terakhir, tidak adanya transparansi kepada masyarakat terkait sistem pembagian dan jumlah dana bansos yang diterima. Sampai saat ini petugas masih terus melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan dugaan adanya pemotongan dana bantuan sosial, tentunya tanpa mengganggu jalannya pendistribusian bantuan sosial tersebut kepada warga yang membutuhkan. Kemudian terakhir, terkait dengan penanganan kasus KSP Indus Surya. Rekan-rekan sekalian, bahwa sampai dengan saat ini proses hukum terkait dengan KSP Indus Surya masih terus berjalan, dan pada tanggal 22 Juni 2020 penyidik telah menetapkan JI sebagai tersangka dan KSP Indus Surya sendiri sebagai tersangka korporasi. JI ditetapkan sebagai tersangka karena telah memenuhi dua alat bukti yang cukup sebagai berikut. Yang pertama, JI telah menjalankan operasional Kospin Indus Surya tanpa memiliki alas hak atau petunjuk atau perjanjian terhadap pengelolaan operasional Kospin Indus Surya yang sesuai dengan kaidah aturan perkoperasian. Kemudian yang kedua, JI atas perintah HS sejak tahun 2012 sampai dengan 2020 melakukan penghimpunan dana masyarakat secara ilegal dengan menggunakan Badan Hukum Kospin Indus Surya Cipta dan menerbitkan biljet simpanan dengan kode CN dan C yang ditandatangani oleh HS. Dari tersangka JI, penyidik menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu, biljet simpanan berjangka. Kemudian yang kedua, bukti setoran nasabah. Yang ketiga, bukti rekening koran. Yang keempat, bukti surat atau pengajuan disposisi pencairan dana dan pembayaran bunga. Yang kelima, bukti laporan keuangan. Dan yang terakhir, yang keenam, bukti email dan IT lainnya yang menunjukkan kegiatan penghimpunan dana. Atas perbuatannya, JI dipersangkakan telah melanggar pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perbankan junto pasal 55 KUHP dan pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang TPP. Sementara terhadap KSP Indus Surya dipersangkakan dengan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Perbankan dan pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 Undang TPPU.
Jadi demikian yang bisa kami sampaikan update Kamtipmas pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.